Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Angga Pradita dengan NIM 192420052. Di sini saya sebagai moderator untuk materi hari ini, yaitu ketahanan nasional. Izinkan saya menyampaikan satu fun fact tentang materi ketahanan nasional ini. Bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal kekuatan militer, tapi soal bagaimana kita sebagai warga negara menjaga nilai-nilai Pancasila, memperkuat ekonomi, hingga melestarikan budaya. Inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain yang pernah runtuh karena lemahnya ketahanan dari dalam. Hari ini, kita akan membahas bagaimana konsep Astagatra dan 3 wajah ketahanan nasional menjadi tameng utama bangsa Indonesia untuk tetap langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Rahmawati Nur Intan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan fondasi penting dalam menjaga eksistensi bangsa. Dalam konteks global, ketahanan menjamin kemampuan negara menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Bela negara menjadi bentuk partisipasi warga dalam mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan nasional itu penting banget untuk menjaga keberlangsungan negara kita. Di zaman sekarang yang penuh tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri, negara kita harus kuat dan siap menghadapi semuanya. Salah satu cara kita untuk berperan adalah dengan bela negara, yaitu ikut serta menjaga dan mencintai tanah air supaya Indonesia tetap aman dan maju. Baik, selanjutnya, apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman atau ATHG. Demi menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa kita untuk tetap kuat dan tangguh saat menghadapi berbagai masalah atau ancaman, seperti bencana, konflik, atau krisis. Tujuannya adalah supaya bangsa dan negara kita tetap bisa bertahan dan berkembang. Ketahanan nasional ini didasarkan pada nilai-nilai yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Davis Sukandar. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah 3 wajah ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki 3 wajah atau pengertian penting. Yang pertama, sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu pemikiran dasar bernegara yang berlandaskan pada ajaran Astagatra. Kedua, sebagai kondisi, yaitu situasi nyata bangsa yang selalu berubah, bisa menguat atau melemah tergantung situasi politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang ketiga, sebagai strategi, yaitu cara menghadapi berbagai ancaman dengan pendekatan yang bersifat integral dan komprehensif, baik terhadap ancaman militer maupun non-militer. Dengan memahami wajah ini, kita bisa melihat betapa pentingnya ketahanan nasional sebagai pedoman menjaga keutuhan NKRI. Oke, next. Astagatra yaitu fondasi utama dari konsep ketahanan nasional Indonesia. Astagatra terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama adalah Trigatra atau aspek alamiah yang mencakup geografi, letak strategis Indonesia yang bisa menjadi potensi maupun ancaman. Yang kedua ada kelayakan alam, kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola dengan bijak. Dan penduduk sebagai kekuatan utama pembangunan. Selanjutnya ada Pancagatra atau aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Semua unsur ini saling berpengaruh dan harus dikelola secara terpadu untuk membentuk ketahanan nasional yang tangguh. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Vanessa Ahwatifah.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada dimensi ketahanan nasional. Terdiri dari ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada politik demokrasi Pancasila. Sistem politik Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Lalu ada ekonomi mandiri dan berdaya saing. Ketahanan ekonomi ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri, tidak bergantung secara berlebihan pada negara lain, serta mampu bersaing di pasar global. Lalu ada sosial budaya identitas nasional. Nah, masyarakat harus bangga dan menjaga kebudayaan lokal serta nasional sebagai identitas bangsa di tengah pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Lalu ada pertahanan keamanan, kesadaran bela negara. Ketahanan ini menuntut kesiapsiagaan bermasyarakat dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik fisik maupun non-fisik. Nah, selanjutnya ada ketahanan nasional berlapis. Di antaranya ada ketahanan individu, daya tahan pribadi dalam menghadapi pengaruh negatif, menjaga moral, etika, dan integritas. Lalu ada ketahanan keluarga. Nah, keluarga sebagai unit terkecil dari negara berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan karakter, dan nasionalisme. Lalu ada ketahanan wilayah. Wilayah administratif seperti desa, kecamatan, hingga kabupaten atau kota harus memiliki sistem sosial yang stabil dan berdaya tahan terhadap gangguan. Selanjutnya ada ketahanan regional. Antar wilayah membentuk kerjasama dan solidaritas yang mendukung kestabilan kawasan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dan terakhir ada ketahanan nasional. Ditandai dengan integritas nasional yang kokoh dan kemampuan negara dalam mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman. Ketahanan dimulai dari level terkecil menuju nasional secara berjenjang. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Alia Revalin Amir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran bangsa dan bernegara untuk menjaga NKRI. Bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi kewajiban seluruh warga negara. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk bela negara. Yang pertama, fisik militer. Menghadapi agresi bersenjata, bela negara secara fisik melibatkan partisipasi langsung dalam pertahanan negara untuk menghadapi ancaman bersenjata. Contohnya mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, menjadi prajurit TNI, berpartisipasi dalam pengulangan ancaman bersenjata. Upaya ini biasanya dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kedua, non-fisik atau non-militer. Bela negara secara non-fisik melibatkan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat negara tanpa keterlibatan langsung dalam bidang militer. Contohnya meliputi cinta tanah air, menunjukkan rasa bangga dan royal terhadap Indonesia melalui tindakan nyata, taat hukum dan pajak, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Menjaga kedamaian, berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan bebas dari konflik. Aktif membangun bangsa, berkarya, dan berinovasi sesuai dengan profesi masing-masing untuk memajukan Indonesia.
Bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi merupakan kewajiban dan kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia. Melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Naila Ardiniasin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menjaga kelangsungan hidup dan kedaulatannya dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertahanan, ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Ketahanan nasional bersifat menyeluruh dan dinamis, artinya harus selalu siap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jenis ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, ada ancaman militer. Ancaman militer ini bersifat fisik dan langsung. Contohnya, agresi asing, serangan dari negara lain, terorisme, tindakan kekerasan yang menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan. Ancaman non-militer lebih halus tapi berdampak besar, seperti penyebaran ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, krisis ekonomi yang memicu pengangguran, kemiskinan, budaya asing yang mengikis jati diri bangsa, dan bencana alam yang melemahkan ketahanan fisik dan sosial masyarakat. Selanjutnya, sejarah konsep ketahanan nasional. Tahun 1960-an, pertama kali muncul di lingkungan militer, tepatnya di SSKAD. Tahun 1968 sampai 1969 diperkuat oleh Lemhanas, memperluas cakupan ketahanan ke aspek non-militer. Tahun 1972, lahirnya konsep Astragastar, gabungan 8 unsur penting dalam kehidupan nasional, seperti geografi, demografi, SDA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Tahun 1973 sampai tahun 1998, konsep ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai arah pembangunan nasional. Oke, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah ketahanan nasional adalah kekuatan strategis bangsa, Astagatra adalah fondasi strategi kebangsaan, bela negara adalah bentuk partisipasi warga negara, dan dibutuhkan kesadaran kolektif dari individu hingga negara. Baik, demikianlah pemaparan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan kita, tidak hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai warga negara yang sadar akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasan yang sangat informatif. Mari kita jaga semangat bela negara dalam tindakan nyata, sekecil apapun peran kita akan berdampak besar untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.